Perlawanan Peggy Setiawan lewat jalur pra-peradilan atas status tersangka yang disandangnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Meski sidang pra-peradilan ditunda selama 1 pekan ke depan lantaran Polda Jawa Barat mangkir, semangat pihak Peggy Setiawan untuk memenangkan persidangan masih tetap membara. Keyakinan tersebut tentu memiliki beberapa alasan. Untuk mengetahui alasan tersebut, maka inilah 5 hal yang membuat pihak Peggy Setiawan yakin menang pra-peradilan versi Cumi Top 5. Jelang sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2024 mendatang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan diketahui telah mempersiapkan dengan sangat matang strategi untuk membebaskan Peggy Setiawan dari penjara. Nicholas Kili-Kili mengungkapkan bahwa mereka telah memiliki barang bukti yang kuat, serta saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan untuk melawan Polda Jawa Barat. Lantas, siapakah saksi yang akan dihadirkan tersebut? Dan seberapa yakin tim kuasa hukum Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Kita berbukti ada 10 saksi yang kita hadirkan nanti, termasuk 1 saksi ahli. Saksi ahli pidana, Profesor Dr. 1.000.000%. Dengan ada bukti-bukti dan saksi yang kami miliki, kami yakin 1.000.000%. Kami pasti menang. Satu lagi, ahli pidana kami sudah menyusun dengan strategi itu dan akan ada kejutan-kejutan pengadilan nanti. Sidang pra-peradilan yang seharusnya dilaksanakan pada 24 Juni 2024 lalu diketahui dibatalkan lantaran pihak termohon yakni Polda Jawa Barat mangkir alias tidak hadir. Sidang pra-peradilan akhirnya dijadwalkan ulang menjadi tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Menurut Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal, jika pihak termohon Polda Jawa Barat kembali mangkir pada sidang pra-peradilan berikutnya, sidang akan tetap dilanjutkan. Lantas, hal tersebutlah yang membuat tim kuasa hukum Peggy Setiawan merasa yakin bahwa kliennya akan memenangkan persidangan. Lantas, seperti apa keputusan Hakim Tunggal? Dan seperti apa respon tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Sekali lagi pada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Seperti itu ya. Kita tidak ambil jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Dalam peradilan kita harus kejar ujung hari kerja ya. Hari Senin dimulai maksimal hari Selasa. Tidak datang tidaknya masalah, sidang tetap berjalan besok. Sebab hakim mengatakan kemarin dipanggil lagi tidak hadir ya tidak apa-apa, sidang tetap berlanjut. Jadi mudah-mudahan sidang diundur hari Senin yang akan datang tanggal 1 Juli, tergugatnya hadir. Dan saya yakin Polri-nya memang sudah siap gitu. Jangan lagi nggak hadir lah gitu karena 90% komentarnya itu negatif. Perjuangan Peggy Setiawan untuk mendapatkan keadilan nyatanya mendapat dukungan dari banyak pihak. Mulai dari pengacara kondang Otto Hasibuan, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, hingga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Dengan demikian kuasa hukum Peggy Setiawan Nicholas Kili-Kili semakin merasa yakin bahwa kliennya akan segera mendapatkan keadilan seutuhnya. Lantas, seperti apa dukungan yang didapatkan Peggy Setiawan? Dan seperti apa respon pihak Peggy Setiawan atas dukungan tersebut? Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun. Pak Otto tuh pengacara pakai rasa loh, pakai hati ya, karena dia seorang akademisi ya. Dan Pak Otto kan bukan pengacara yang sering tampil untuk berdebat. Saya lihat tidak. Ya saya nggak ngomong itu, nggak senang berdebat gitu loh. Nah, dan ya jujur aja dengan saya ininya sama lah.
keluhnya sama, ada satu kesatuan rasa. Saya selalu mengatakan, manusia itu disatukan dengan rasa yang sama. Bukan hanya persoalan perbedaan agama, perbedaan suku, enggak. Manusia disatukan, dalam ageman yang sama. Ageman yang sama itu adalah satu kesatuan rasa yang sama, dan itu akan jadi energi. Dia cuma minta supaya tolong tim kuasa hukum bantu dia untuk dia bisa cepat bebas dari penjara. Terus kemudian kita berpesan kalau bisa sampaikan terima kasih dia kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dia, mensupport dia, doanya agar dia yang tidak bersalah ini, orang kuli bangunan ini, anak orang miskin ini bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Kalau saya yakin bahwa ini nanti akan sangat fair ya, akan sangat fair. Mengapa ya? Karena tadi saya katakan ini mendapat perhatian sehingga hakimnya nggak bisa main-main gitu kan. Hakimnya nggak bisa main-main, pihak manapun juga nggak bisa main-main. Apalagi hakim sudah menyatakan saya pribadi nggak punya kepentingan dengan ini. Nah, berarti dia kan nggak punya kepentingan akan memihak kepada siapapun, tentunya tidak ya. Dia akan memihak keadilan. Itu statement ya. Mari kita tunggu wait and see. Kalau pra peradilan ditolak berarti penangkapan, penahanan dan sebagainya tidak sah. Nah, penentuan tersangkanya pun tidak sah. Bukan penghentian penyidikan ya, berarti dia belum jadi tersangka gitu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, tampaknya merasa yakin bahwa pihak termohon Polda Jawa Barat tidak memiliki bukti kuat seperti pihaknya. Ya, hal tersebut diungkapkan lantaran pihak termohon Polda Jawa Barat mangkir dalam panggilan sidang pra-peradilan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2024 lalu. Pihak Peggy Setiawan menilai jika Polda Jawa Barat memiliki bukti dan yakin akan memenangkan sidang, mereka tidak akan mangkir di persidangan kemarin. Lantas, seperti apa keyakinan pihak Peggy Setiawan dan seperti apa mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menanggapi hal tersebut? Kalau polisi itu merasa mereka benar, mereka hadir aja. Kita tarung aja, ya kan? Kita tarung secara gentleman. Kita fight lah, gitu, secara hukum, secara gentleman. Gak usah takut kalau mereka memang merasa mereka benar. Kita berharap supaya Senin depan itu Polda hadir lah. Kalau Polda merasa bahwa dia tidak bersalah, harusnya hari ini dia hadir aja. Supaya kita tarung secara gentle begitu loh. Dia menuduh bahwa Peggy Setiawan tersangka. Nah, pelakunya. Dia menuju bahwa Peggy Setiawan pelaku. Nah, kita buktikan di pra-peradilan. Nah, harusnya mereka hadir hari ini. Tapi mereka, inilah kita lihat bahwa ketidakprofesionalnya Polda Jawa Barat. Hakim yang bisa memutuskan. Nah, mudah-mudahan saja hakimnya sadar bahwa ini diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia dan mendapat perhatian khusus dari presiden dan dari apa namanya kalangan akademisi dan sebagainya. Dan ini sidang terbuka kan, rakyat seluruh Indonesia bisa menyaksikan dan diliput oleh wartawan gitu. Oh, apa sih alat bukti yang dipakai untuk menentukan sebagai tersangka? Loh, kalau misalnya hakim bertentangan dengan keadilan rakyat, keadilan masyarakat dan sebagainya, ya tentunya hakimnya akan dibully oleh netizen. Usai Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan, banyak pihak yang merasa kecewa dengan hal tersebut, tak terkecuali mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Ya, menurut Susno Duaji, sikap Polda Jawa Barat yang tidak menghadiri sidang pra-peradilan sangatlah tidak elok dilakukan, lantaran hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas Polri di hadapan masyarakat. Lantas, seperti apa kekecewaan Susno Duaji atas sikap yang dilakukan Polda Jawa Barat? Termohon tidak hadir ya sidang, yaitu diberi waktu oleh hakimnya untuk satu kali sidang lagi. Nah,
itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada tergugat ya. Nah ini kan biasa, gitu. Tapi untuk kasus Peggy ya, tersangka Peggy ini agak kurang kurang elok gitu. Mengapa agak tidak elok? Karena pertama kasus ini mendapat perhatian dari khalayak ramai gitu. Hampir seluruh rakyat Indonesia memperhatikan dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, pihak penyidik Polri sendiri atau pihak Polri sendiri menyatakan bahwa mereka sudah sangat siap gitu menghadapi gugatan ini. Nah, sangat siap tapi tidak hadir, sehingga ini saya kira kurang bagus untuk Polri. Mengapa kurang bagus? Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi maupun pemberitaan di media sosial. Hampir 90% komentarnya negatif gitu. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pihak Polri bahwa hal seperti ini tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Baca aja komentarnya. Kalau bisa saya simpulkan, sebagian besar mengatakan bahwa Polri tidak siap. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini taktik yang tidak baik gitu, ngakal-ngakali gitu, akal-akalan supaya habis waktu pra-peradilannya gugur. Nah, padahal Polri sudah siap katanya. Jadi tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus, merugikan Polri sendiri.